Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ya, Bapak berharap kabar anak-anak beserta keluarga di rumah dalam keadaan sehat ya. Nah, dan tentunya anak-anak pada hari ini masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran secara online kali ini. Anak-anak, pada pagi hari ini kita kembali lagi bersama dengan Bapak Ignas dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, pelajaran yang ke-14, yaitu apa? Ya, tentang harapan. Nah, anak-anak, sebelum kita mengawalinya dengan berdoa, Bapak mengajak anak-anak untuk selalu siap mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak boleh siapkan alat tulisnya, kemudian buku tulis, dan bagi anak-anak yang punya buku cetak, kalian boleh buka buku cetaknya halaman 161. Oke anak-anak yang terkasih, kita akan memulai pembelajaran ini. Kita akan mengawalinya dengan mohon berkat kepada Tuhan. Mari anak-anak kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, dalam hidup kami ada banyak sekali keinginan dan harapan yang kami gantungkan setinggi langit. Namun tidak semua keinginan dan harapan kami itu sesuai dengan rencanamu. Bantulah kami untuk memahami harapan-harapan dan keinginan-keinginan yang sesuai dengan karya keselamatanmu, agar kami dapat mulai memperjuangkannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku yang terkasih, kita sudah berdoa. Itu tandanya kita sudah memohon berkat kepada Tuhan, dan Tuhan akan hadir di dalam hidup kita dalam pelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak yang terkasih, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, menjelaskan makna harapan menurut iman Katolik. Kedua, menjelaskan harapan bagi orang yang berada dalam penderitaan. Ketiga, menceritakan kisah Santa Monica. Dan yang keempat, menjelaskan sikap Santa Monica ketika anak-anaknya berperilaku tidak baik. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak yang terkasih, Bapak akan mengawalinya dengan menonton sebuah video tentang cita-citaku. Mari kita simak bersama video ini dengan baik. Hai teman-teman, saya Kulu. Ikuti terus serial Kulu ya. Senja ini, Kulu sedang menonton TV dengan ibunya. Di sekolah tadi pagi, Ibu Maleo bercerita kalau besok akan membahas cita-cita. Kulu penasaran apa itu cita-cita.
Lalu apa ya cita-cita itu? Yuk kita simak percakapan antara Kulu dengan ibunya. Ibu, apa itu cita-cita? Cita-cita? Iya, cita-cita. Tadi pagi Bu Maleo bilang kalau besok akan membahas cita-cita. Cita-cita adalah sesuatu yang ingin kita raih saat besar nanti. Misalnya, ingin menjadi guru seperti Ibu Maleo, menjadi seorang dokter, atau menjadi seorang atlet olahraga. Oh, seperti itu. Lalu atlet olahraga itu apa, Ibu? Atlet olahraga adalah pemain olahraga profesional. Jadi dia bermain olahraga untuk perlombaan sehingga mendapatkan hadiah. Oh, berarti cita-cita Kulu ingin menjadi atlet badminton. Yeay! Beri salam. Selamat pagi, Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak. Sekolah Ibu Maleo dimulai. Anak-anak duduk dengan rapi. Mereka telah siap dengan pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar. Siapa yang bisa baca ini? Saya, Ibu. Iya, Pigmi. Cita-cita, Ibu. Benar. Lalu, ada yang tahu apa arti cita-cita? Kulu yang tadi malam telah bertanya pada ibunya langsung mengangkat tangan. Saya tahu, Ibu. Iya, Kulu. Cita-cita adalah apa yang kita inginkan saat kita telah besar nanti. Wah, benar. Kulu pintar. Anak-anak, cita-cita adalah apa yang kalian inginkan saat sudah besar nanti. Banyak sekali cita-cita, misalnya menjadi dokter seperti yang Pigmi bilang kemarin, atau menjadi guru seperti ibu. Menjadi atlet olahraga juga cita-cita, misalnya seperti Kulu yang ingin menjadi pemain badminton, Surili yang ingin menjadi pelari, atau seperti Lansky yang ingin menjadi pemain catur. Ibu Maleo kini sudah tahu cita-cita beberapa siswanya. Lalu siapa ya yang belum mengungkapkan cita-citanya? Siapa ya yang belum? Oh iya, sekarang ibu ingin tahu apa cita-cita Mantul. Cita-cita saya ingin menjadi tentara. Wah, kenapa Mantul ingin menjadi tentara? Kalau saya jadi tentara, maka saya bisa melindungi desa Huhu dari serangan musuh. Saya bisa menjaga keamanan desa ini. Wah, hebat! Menjadi tentara adalah pekerjaan mulia, siap menjaga negara dengan jiwa dan raganya. Sekarang, apa cita-cita si Kura? Saya ingin menjadi pemadam kebakaran, Bu. Wah, hebat! Pemadam kebakaran juga cita-cita yang mulia, karena kita bisa membantu memadamkan api, seperti rumah yang terbakar atau hutan yang terbakar. Ibu Maleo melanjutkan penjelasan mengenai cita-cita. Kali ini Ibu Maleo meminta anak-anak untuk menebak gambar. Cita-cita haruslah hal yang baik. Kita tidak boleh bercita-cita menjadi orang yang jahat, seperti mencuri atau merusak barang milik orang lain. Cita-cita haruslah bermanfaat, terutama bermanfaat bagi keluarga kita, orang lain, atau bagi bangsa dan negara kita. Coba tebak gambar apa ini? Itu adalah masinis. Masinis tugasnya adalah menjalankan kereta api. Hebat sekali. Kalau ini apa? Itu adalah astronot. Dia bekerja menangkap alien. Ini memang benar gambar astronot, tapi pekerjaan astronot bukan menangkap alien. Astronot bekerja meneliti benda-benda luar angkasa seperti planet dan bulan. Ibu, cita-cita saya ingin jadi astronot saja.
Saya tidak ingin menjadi pelari. Kenapa Surili? Saya ingin ke planet merah yang sering saya lihat. Jika Surili ingin menjadi astronot, maka Surili harus belajar dengan tekun. Surili tidak boleh bermalas-malasan. Begitu juga cita-cita yang lain, menjadi dokter, masinis, pemain badminton, dan lain-lain. Kalian harus tetap belajar dengan tekun dan berlatih dengan gigih. Baik, Ibu. Sekolah telah usai. Anak-anak seperti biasa bermain bersama di rumah Surili. Kali ini mereka akan bermain apa ya? Teman-teman, kita bermain apa hari ini? Petak umpet? Petak umpet, jangan nanti Kulu tidur lagi. Atau bermain lari mundur ke belakang? Seperti Surili. Bagaimana kalau kita bermain tebak-tebakan cita-cita? Baiklah, ayo kita mulai. Anak-anak duduk melingkar. Mantul mulai menghitungnya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Penulis. Pelukis. Penjahat. Kata Ibu Maleo, kita tidak boleh menjadi orang jahat. Kalau begitu, saya ingin menjadi pelaut. Anak-anak terlihat sangat senang sekali bermain tebak-tebakan. Mereka adu cepat menjawab cita-cita dengan huruf yang terpilih. Jadi, apa cita-cita teman-teman? Komentar di sini ya. Sampai jumpa di serial Kulu selanjutnya. Ya, anak-anak, sungguh mulia sekali ya video tadi tentang cita-cita. Jadi anak-anak sudah tahu ya cita-cita kalian apa, kemudian apa itu cita-cita tadi. Nah, kita akan melihat gambar berikut ini adalah contoh gambar cita-cita yang ada. Kalian boleh mencari atau mempunyai cita-cita yang lain selain yang ada di gambar tersebut. Nah, mungkin anak-anak di antara kalian ada yang mau menjadi astronot, kemudian ada yang mau menjadi koki, kemudian dokter pastinya ada ya, atau mungkin ada yang bercita-cita menjadi guru seperti bapak ya. Kemudian mungkin ada yang pengen menjadi wisudawan, ada yang mungkin menjadi arsitek yang pintar gambar, ayo boleh ya. Kemudian ada yang pengen menjadi tentara, ingin melindungi negara ini. Kemudian mungkin juga ada yang menjadi dosen ataupun pemain sepak bola ya. Ini merupakan contoh cita-cita yang mungkin kalian ingini. Nah, selain itu mungkin ada yang bercita-cita menjadi pastor atau imam. Ayo siapa? Nah, ini juga merupakan cita-cita ya anak ya. Kemudian ada yang mau menjadi suster ya. Jadi boleh cita-cita itu boleh kalian miliki, boleh kalian angan-angani. Namun cita-cita itu akan berhasil jika kalian bersungguh-sungguh untuk belajar ya. Jadi kalau kalian pengen jadi tentara tapi kalian malas-malasan, ya percuma saja. Makanya jadi kalau kalian pengen mau menjadi guru, tentara, polisi dan sebagainya, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh, dimulai dari saat ini ya nak ya.
Oke, nah itu tentang cita-cita. Nah, sekarang kita akan melihat kisah dari Santa Monica. Santa Monica lahir di Tagaste, Afrika Utara. Ketika berusia 20 tahun, ia dinikahkan dengan Patricius, pemuda kafir yang mudah panas hatinya. Suaminya bekerja sebagai pegawai tinggi di pemerintahan kota. Keluarga ini dikaruniai 3 orang anak, yaitu Agustinus, Lavigius, dan Perpetua. Monica mengalami tekanan batin yang hebat karena ulah Patricius dan juga putranya Agustinus. Patricius sering mencemooh dan menertawakan Monica karena terus mendidik Agustinus untuk menjadi pemuda yang baik. Namun semuanya itu ditanggung Monica dengan sabar, sambil tekun berdoa pada Tuhan. Hampir setiap hari ia meneteskan air mata saat berdoa. Ketika berusia 18 tahun, cara hidup Agustinus semakin menggelisahkan hati ibunya, karena ia telah meninggalkan imannya dan memeluk ajaran Manikeisme yang sesat. Ia juga hidup dengan seorang wanita di luar pernikahan. Ia memiliki seorang anak yang diberi nama Deodatus. Untuk menghindarkan diri dari ibunya, Agustinus pun pergi ke Italia. Namun hati Monica tidak tega melihat anaknya terus hidup dalam kubangan dosa. Ia pun menyusulnya ke Italia. Di sana, ia menyertai anaknya di Roma maupun di Milan. Di Milan, mereka bertemu dengan uskup yang kudus, yaitu Santo Ambrosius, yang akhirnya oleh teladan dan bimbingan dari Santo Ambrosius, Agustinus bertobat hingga menjadi orang kudus juga. Puncak kebahagiaan Monica adalah pertobatan putranya, serta kebahagiaan lainnya juga saat suaminya bertobat ketika menjelang akhir hidupnya ia minta dibaptis menjadi seorang pengikut Kristus. Dalam tulisannya, Agustinus mengisahkan pembicaraan penuh kasih antara dia dan ibunya di Ostia, Roma. Sambil duduk di dekat jendela dan memandang ke laut biru yang tenang, ibu berkata, "Anakku, satu-satunya alasan yang membuat aku masih ingin hidup sedikit lebih lama lagi, ialah aku mau melihat engkau menjadi seorang Kristen sebelum aku mengembuskan nafasku yang terakhir. Hal itu sekarang telah dikabulkan Allah. Bahkan lebih dari itu, Allah telah menggerakkan engkau untuk mempersembahkan dirimu sama sekali kepadanya dalam pengabdian yang tulus kepadanya. Sekarang, apalagi yang aku harapkan?" Santa Monica wafat pada tahun 387 Masehi di Ostia, Roma. Kisah hidupnya membuktikan kepada kita bahwa doa dengan sepenuh hati dan tekun pasti akan didengarkan oleh Tuhan, walau sesulit apapun kondisinya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga Tuhan. Sungguh menarik ya untuk cerita dari kisah Santa Monica yang dia selalu sabar untuk selalu mendidik anaknya, walaupun anaknya ini selalu berbuat jahat kepada orang tuanya. Dan akhirnya anaknya ini, anak dari Santa Monica ini bertobat, bahkan dia menjadi seorang yang hebat ya. Nah, kalian juga sebagai anak tidak boleh melawan orang tua kalian, karena orang tua kalian itu yang membesarkan kalian, mendidik kalian dari kecil hingga saat ini ya. Jadi sayangilah orang tua kalian, seperti cerita dari kisah Santa Monica ini. Nah, anak-anak yang terkasih, harapan dalam iman Kristiani adalah janji-janji Allah yang ada dalam kitab suci.
Allah selalu menjanjikan keselamatan dan kesejahteraan manusia. Santa Monica memiliki suami yang bernama Patricius dan 3 anak bernama Agustinus, Navicius, dan Perpetua. Santa Monica selalu sabar dan tekun berdoa agar suami dan anak-anaknya memperoleh keselamatan. Dan akhirnya kelak anaknya Agustinus menjadi orang kudus, yaitu Santo Agustinus. Harapan harus didasari iman Kristiani, karena dalam kasih dan bertujuan untuk persaudaraan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Bagi orang Kristiani, harapan selalu bersandar pada iman akan cinta kasih Tuhan. Di dalam perwujudan cita-citanya, anak-anak Tuhan selalu mempunyai harapan, tidak pesimis, dan tekun berdoa dan berusaha. Harapan adalah suatu keinginan hati berdasarkan iman. Karena apa? Karena tanpa iman manusia tidak memiliki harapan. Nah, harapan itu membuat manusia mampu menderita dan menghadapi kesulitan demi niat dan cita-cita yang luhur. Harapan membuat manusia tegak untuk menghadapi godaan. Sumber pengharapan kita adalah Allah sendiri yang memberikan sukacita dan damai sejahtera. Nah, anak-anak yang terkasih, untuk tugas hari ini ada 5 soal. Yang pertama, orang yang percaya bahwa sesuatu yang diinginkan akan terjadi pada masa yang akan datang disebut memiliki titik-titik. Kemudian yang kedua, Santa Monica sangat berharap anak dan suaminya menerima baptisan. Karena bagi Santa Monica pembaptisan memberikan apa? Titik-titik. Kemudian siapa nama suami Santa Monica? Keempat, bagi orang Kristiani harta yang paling indah adalah titik-titik. 5, nama anak dari Santa Monica siapa? 3 nama anak tadi. Oke, untuk tugas. Untuk tugas sendiri ditulis di buku tugas PAK dan Budi Pekerti. Jangan lupa diberi nama, kelas, dan nomor absen. Untuk batas pengumpulannya hari Senin ya, tanggal 22 Februari 2021. Nah, ini untuk tugas. Bagi yang belum jelas boleh kalian tanyakan langsung kepada Bapak ya. Jangan kalian tanyakan di grup, tapi langsung saja ke WA Bapak. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami berharap dengan penuh kepercayaan bahwa Engkau akan memberikan kepadaku berkat jasa Yesus Kristus segala rahmat yang diperlukan di dalam dunia ini dan kehidupan kekal di dunia yang akan datang. Sebab itulah yang Engkau janjikan dan Engkau selalu memegang janji-janjimu. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak yang terkasih, cukup sampai di sini dulu yang Bapak berikan kepada kalian. Semoga apa yang sudah Bapak berikan ini sungguh bermanfaat bagi kalian dalam perkembangan iman kalian, agar kalian itu semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kalian semua.